Salah satu masalah terbesar dalam perdebatan agama hari ini bukanlah perbedaan keyakinan. Masalah terbesarnya adalah banyak orang berbicara tentang kitab yang tidak mereka pahami, membela doktrin yang tidak mereka pelajari, dan mempertahankan kesimpulan yang bahkan tidak mampu mereka jelaskan secara logis. Akibatnya, diskusi agama sering berubah menjadi pertunjukan kebingungan massal. Ketika ditanya satu pertanyaan sederhana, jawabannya berputar-putar. Ketika diminta menunjukkan dasar keyakinannya, yang muncul justru tafsir pribadi yang tidak memiliki pijakan yang jelas. Dan ketika kontradiksi mulai terlihat, solusi yang dipilih bukan mengoreksi pemahaman, melainkan mengganti topik pembicaraan. Inilah yang tampak dalam diskusi ini, bukan sekedar perdebatan tentang Muhammad, Maryam, Isa atau ayat-ayat Al-Quran. Yang sedang dipertontonkan sebenarnya adalah benturan antara klaim keyakinan dengan konsistensi logika. Zulaika. Ini yang kemarin ini Zulaika ini. Bagaimana Zulaika? Apa? Mau diskusi? Kita kan sudah sepakat bahwa Kalau kemarin mau belum dibahas- pengakuan loh. Ayo buat pengakuan yuk. Pengakuan begini. Aku Aku seorang muslimah. Aku seorang muslimah. Setelah berdebat dengan Edis TV, Setelah berdiskusi dengan Edis TV, kan belum mau berdiskusi. Setelah kemarin kan berdiskusi sudah. Cuman kemarin belum sempat buat pengakuan penutup. Saya ulangi lagi. Aku seorang muslimah. Aku seorang muslimah. Setelah berdiskusi dengan Edis TV, mengakui bahwa Muhammad adalah Tuhan. bahwa Muhammad dan Maryam adalah Tuhan. Oke, apakah Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah perwujudan daripada Allah? Ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim si Maryam. Yang jujur dulu lah, jangan kemana-mana. Tuhan Esa 2. Oke, Anda sudah mengakui bahwa Islam punya dua Tuhan? Iya, kami. Iya, baik. Coba buat pengakuan dulu. Saya Islam, kami mengaku kami punya dua Tuhan. Silakan. Saya mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Masih adalah Ruhullah dan Maryam Allah. Parah lagi dong. Oke lah, saya naikkan dulu satu orang muslim lah untuk diskusi denganmu. Ini agak berat ini kalau kayak begini nih. Kemarin cuma dua, sekarang nambah satu lagi, Maryam. Ya, nama anaknya lah. Al-Masih putra Maryam. Berarti jadi berapa ini? Jadi banyak. Ya. Allah 2, Tuhan 2. Oke, berarti intinya Anda mengakui ya bahwa Muhammad itu adalah perwujudan daripada Allah. Ya. Barang siapa yang mentaati Muhammad, maka sesungguhnya dia sedang mentaati Allah Allah. sama mentaati Rasul. Barang siapa yang mengikuti Muhammad, sesungguhnya dia mengikuti Allah. Tuh, Baik. sama. Ya sudah. Jadi sebenarnya teman-teman, apa yang dikatakan dia itu itulah isi agama Islam. Kalau orang Islam sudah mendalam kayak dia ini. Cuman kenapa kok tambah lagi jadi tambah Maryam? Nah, itu ada di surat An-Nisa 172. Kalau Al-Masih adalah kalimat Allah dan ibunya Ruh Allah, Ruh Kudus, Maryam. Ibunya ada Maryam Ruh Kudus dalam Quran, jangan tambah-tambah. Ada itu. Syahadat sempurna Sahih Muslim 41. Kan 3 Muhammad bersaksi. Yang pertama Muhammad Allah tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Al-Masih adalah kalimatullah dan ruhnya Maryam. Ada. Ruhnya Maryam ini. Ada di An-Nisa 171. Ada di An-Nisa 171. Oke lah, intinya begini saja lah, gini.
bahwa Anda sudah mengakui ya bahwa Muhammad itu adalah Allah. Anda sudah mengakui? Bukan mengakui, bersaksi juga. Ya, coba perbuat persaksian dulu. Ya, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Allah, Maryam adalah Allah, Ar-Rahim, dan Al-Masih adalah anak Tuhan, dan Maryam adalah Tuhan. Nah, mantap. Inilah seorang muslim kalau dia sudah baca Al-Quran. Kalau belum baca Al-Quran ya mana tahu itu. Ayo coba saya naikkan dulu ya. Siapa ini kira-kira muslim yang mau membantah dia ini? Biar kita nonton dulu ya. Coba kita kasih naik ada Kolbun. Coba kita kasih naik Kolbun. Kolbun mukmin baitur Rabbi. Silakan. Kolbun mukmin. Silakan Bang. Yo, halo Bang. Ya, ada Islam atau apa? Silakan. Kamera nyala dulu Bang. Nah, ya. Abang Islam ya. Islam. Oke, kira-kira coba Anda tes dulu. Jangan-jangan dia Islam gadungan, ngaku-ngaku coba. Tes dulu. Selamat siang Bu Zulaika. Mana suaranya kok nggak ada? Bisukan itu, bisukan. Selamat siang. Oke. Islam ya Bu? Ya, Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Waduh, Ada itu di surat Al-Anbiya 91 bahwa Maryam dan anaknya adalah rahmat pertanda Maha Kuasa Allah, rahmat bagi seluruh alam. Dalil naklinya di mana? Kalau boleh tahu. Itu surat Al-Anbiya 91 itu kan nakli itu. Kamu mau akli lagi? Coba baca lengkapnya coba. Al-Anbiya 91, kamu baca. Kalau kamu Islam jangan tanya saya. Ambil HP. Jangan bertanya kalau kamu nggak mengerti surat Al-Anbiya 91. Ya kan? Coba bacakan suratnya. Kamu lah yang baca, kamu Iya, Islam. Kolbun, kamu juga Kamu baca lah. Nanti kalau nanti cuma dia yang ngerti nanti. Coba Kolbun, gantian kamu yang baca Kolbun. Nah, gantian kamu yang baca. Oke, surat berapa tadi? Al-Anbiya Surat Al-Anbiya 91. 91. Ayat 91 ya. Ya. Bentar, masih buka Quran. Oke, Al-Anbiya 91. Ya, silakan. Oke. Artinya aja ya. Silakan. Ya, artinya aja. Yang penting artinya. Dan ingatlah kisah Maryam, dalam kurung ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Ya. Nah, dari mana dalil doa Maryam itu tuh? Mana? Ya, dalil? tanda kebesaran Allah, rahmat bagi alam. Makanya Islam rahmatan lil alamin. Ya kan Nabi Isa dijadikan anak Maryam kan, itu kan tanda Ya, kebesaran. Maryam punya ruh kami itu adalah ruh Allah. Makanya kami tiupkan ruh kami ke perempuan itu. Lalu perempuan itu menjelma menjadi manusia sempurna. Jadi ruh Allah itu, ruh kami itu ada pada Maryam. Nah, dan anaknya pertanda. Maha kuasa kami rahmat bagi seluruh alam. Luar biasa. Alhamdulillah gitu harus bilangnya. Jadi pemahamannya dapat dari mana? Nah, pemahaman ini dapat dari mana? Ini dikasih, makanya merenung. Kamu disuruh merenung. Loh, Jangan baca, Ibu, setelah baca kamu renung. Ibu sanad Kamu ilmunya pikir dari mana, dengan Bu? baik-baik. Ibu sanad ilmunya dari mana, Bu? Sanadnya langsung ke Al-Quran. Kamu tahu Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Ngeri. Berarti berguru langsung ke Al-Quran, Ibu? Ya, itu adalah kata-kata Rasulullah. Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Kok jangan geleng-geleng kepala, dibantah. Iya. Dibantah saja.
Bu, belajar dulu cara baca Quran yang benar, Bu. Belajar dulu. Nanti belajar nahwu sorof, pelajari kaidah alat yang dipelajari, balagonya pelajari itu. Yang Baru nggak nanti bisa perlu lah. mengamalkan Al-Quran dengan benar. Karena Allah telah mempermudah segala sesuatu. Makanya bahasa Indonesia itu sudah diterjemahkan Al-Quran itu ke bahasa Indonesia yang baik. Tandanya Allah mempermudah segala sesuatu. Kalau kita ini bisa ngomong, kalau kamu aturannya ngomong ke tempat saya, tapi karena dipermudah oleh Allah segala sesuatu, kamu bisa ngomong dengan saya langsung. Jadi Allah mempermudah segala sesuatu. Oh, jadi kalau Allah mempermudah boleh tafsir Quran seenaknya seperti itu. Ya, tafsir itu yang ditafsir itu mimpi. Oh, mimpi. Yang ditakwil, yang ditafsir itu ramalan, yang ditakwil itu mimpi. Oh, Ini Al-Quran nggak pernah disuruh tafsir. Bahkan hadis pun nggak suruh dicatat. Yang suruh dicatat hanya Al-Quran. Aku tinggalkan 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan sunayat, bukan sunat. Bukan hadis, tapi sunat. Sunayat itu yaitu bagian pemilik arsy, yaitu Ahlul Bait. Yaitu bagian dari Al-Quran itu sendiri. Berarti Ibu percaya dengan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahlul Bait percaya, tapi perempuan, ada di surat Al-Zukhruf ayat 17. Berarti Ahlul Bait yang dimaksud Ibu tuh Ahlul Bait yang gimana tuh? Apa Ahlul Bait yang Ahlul Ahlul Bait itu Isa? imam, Tuhan, Allah, Maryam, dan Al-Masih putranya. Apa? Disebut Imam Mahdi. What? Imam Mahdi, kamu kenal Imam Mahdi, Maryam dan Isa. Makanya surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah 116 dia bilang, jadikanlah aku, hai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada mereka, jadikan aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah. Nah, Isa nggak pernah mengatakan. Kalau Isa nggak mengatakan, yang mengatakan Allah. Kau harus mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ibu ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran di situ? Ya kamu kan baca tadi, bacalah. Enggak, ada Al-Quran di situ enggak? Kamu baca surat Al-Maidah Al-Quran di situ nggak? 119. Ada Al-Quran di situ enggak? Coba Sekarang baca nggak? Toha 14. Tunggu, aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Salatlah kamu untuk mengingatku. Jadi kamu harus jumpa dulu baru ingat aku. Kalau kamu nggak jumpa, gimana kamu ingat Allah itu? Apa? Bagaimana kamu mengingat kalau nggak pernah kamu jumpai? Apa yang kamu ingat? Ya, bagaimana dengan ayat lain? Nahnu aqrabu min hablil warid. Nahnu aqrabu ilaihi Apa min itu? hablil warid. Apa Nahnu itu kamu aqrabu ilaihi artikan? min hablil warid. Kamu artikan? Kami lebih dekat dengan kau melebihi urat leher. Apa? Kami lebih dekat dengan kau melebihi urat leher. Iya, kami lebih dekat. Itu tanda itu secara hakikat. Kami lebih dekat secara denganmu secara hakikat. hakikat. Allah itu ada di mana-mana. Kemanapun kamu memandang adalah wajahku. Berarti secara hakikat alam semesta adalah wujud nyata dari Allah itu sendiri. Kalau kamu tanya yang mana Allah, adalah ruh. Yang rohani, itulah yang Allah. Kalau ciptaan adalah jasmani. Oh, berarti Kalau ruh adalah tipan dari sang sumber. Makanya ruh itu Allah itu adalah ruh, Allah SWT. Tapi secara hakikat semuanya baik ciptaan ataupun rohani adalah bersumber dari Allah itu sendiri. Makanya disebut Allah itu wahid atau yahid, tunggal. Nggak ada pembandingnya. 1 dibanding 0 hasilnya tetap 1. Itulah disebut tunggal atau wahid. berarti itu bisa menafikan bahwa seluruh ini makhluk ini adalah Allah. Ya, secara hakikat. Secara hakikat, mantap. Toreko apa, Bu? Ya. Allah secara hakikat adalah Allah. Tapi Toreko kalau apa? Allah SWT atau sang sumber yang Allah yang SWT yang maha suci, yang maha ya, itu 2 sosok, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman Muhammad yang duduk di atas arsy, sedangkan Ar-Rahim pemilik arsy, Tuhan yang maha pengasih. Pemilik arsy. Ya, kalau yang duduk di arsy adalah Muhammad, yang pemilik arsy adalah perempuan Maryam. Oh, jadi arsy itu bukan Tuhan, bukan Allah. Ya, Maryam itu yang Tuhan. Tuhan itu manusia. Kalau dia udah menjelma jadi manusia disebut Tuhan. Kalau Allah itu Tapi adalah sang sumber. Tapi menurut Ibu arsy itu di mana? Arsy itu adalah singgasana. Iya, di mana? Kalau sekarang kalau arsy Tuhan kamu tanya itu di atas air. Itu lagi disembunyikan di atas air, termasuk arsinya iblis di atas air juga. Air apa, Bu? Air apa? Air apa?
Tabit, sumber air. Air apa? Apa? Air apa? Air apa? Sumber air, di atas sumber air tabit. Terbit. Di atas sumber air. Sumber air apa? Ya. Sumber air, di atas sumber air. Kerajaan Tuhan itu berada di atas air. Kerajaan Tuhan berada di atas air. Air, ya. Apa? Gini, Muhammad itu karena ada meninggal yang duduk di atas asy. Jadi yang kerajaan yang sorga itu selama kamu bernafas, selama kamu masih hidup, itu namanya masuk sorga. Kalau yang dulu sorga loka atau nirwana. Kalau kamu mau masuk sorga, ya sekarang di bumi. Sorga itu di bumi. Itu ada di surat Hud ayat 106, 107. Kalau kamu sekarang sengsara dan sulit untuk bernafas, itulah neraka selama langit dan bumi masih ada. Nah, berarti masih bernafas. Kalau kamu bahagia, itulah surga. Inilah mungkin yang dimaksudkan oleh sang nabi ini. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan yang masuk surga adalah Zulaika ini. Cocok ini udah pas nih. Betul. Gini Bang Edis, ada orang yang menjawab itu dengan ilmu, ada yang orang menjawab dengan hawa nafsu dan kehendak dia sendiri. Jadi ketika ditanya dia muter-muter sendiri. Bukan, saya dari tadi yang saya sebutkan hadis Al-Quran terus, bukan apa. Kalau kamu mau tahu di mana itu Al-Masih dan putranya, itu ada di surat Al-Mu'minun ayat 50. Maha suci Allah telah menyembunyikan Maryam dan ibunya di tempat yang tinggi, tanah yang datar dan di padang rumput yang ada sumber airnya. Ayat 50. Ya, Al-Mu'minun ayat 50. Bah mumat nggak lo? Ayo kamu lihat. Ini kan kisah pada saat itu, Bu. Yang kamu Al-Quran berlaku untuk sekarang. Iya, betul. Bukan untuk saat itu. Coba saya mau Karena tanya. Al-Quran berlaku sekarang, yang dulu, sekarang, dan akan datang. Itulah tandanya Al-Quran itu suci mukjizat. Kalau yang berlaku danya dulu itu sejarah namanya. Nanti kamu lihat AI, Tapi Bu. Al-Quran disebut kitab suci karena berlaku sampai sekarang. Nanti kamu lihat AI, Bu. Kalau hari ini, dia bilang hari ini ya berlaku. Makanya pada hari ini kuhalalkan segala yang baik-baik bagimu. Berarti pada hari ini ya sekarang. Makanan ahli kitab halal bagimu. Waja'alna, ja'alna. Nah, ini domainnya ke nahnu. Waja'alna, dan kami jadikan Ibnul Maryam. Ibnu untuk kembali ke Isa, putra Maryam. Nah, wa ummuhu ayatan wa ainahuma ila buatin zati qararim wa ma'in. Ada nggak di sini bahwa Nabi Isa itu di tempat ini untuk sekarang? Ya iyalah, dia menyala suci Allah telah menyembunyikan Isa dan ibunya, Al-Masih dan ibunya. Kamu bedakan, kalau Isa itu adalah yang abad pertama, tapi kalau Al-Masih atau penyelamat itu yang di akhir zaman. Makanya kesejahteraan saat aku dilahirkan, diwafatkan, dan dibangkitkan lahir hidup kembali. Tambah pusing. Munyer. Oke lah, si Kolbun dia sudah meninggal tuh, udah langsung hilang dia. Udah hilang dia Kolbun. Oke, Zulaika. Pokoknya pengakuan ya bahwa Muhammad adalah Tuhannya orang Islam. Setuju? Setuju. Ah, iya. Oke, baik, saya turunkan ya. Oke, baik. Iya, silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Kita kasih lu naon. Iya, lu naon, silakan nyalakan kamera Anda. Lu naon? Ya Bang, iya saya. Pinggir jalan. Ya, Wah, rumahnya dekat jalan. berisik sekali, Pak. Abang Bang, Islam. ada motor. Abang Islam. Islam.
Silakan Bang, apa yang mau Bang utarakan? Silakan. Ya tadi saya lihat ibu yang tadi kata dalam Islam itu sebenarnya Tuhannya hanya satu. Jadi Muhammad itu bukan Tuhan, hanya manusia biasa, hanya utusan. Gitu lah intinya. Kalau Jadi kayaknya jadi si ibu kalau itu kalau menurut mayoritas Muslim ya 99%, 99,9% itu sudah bukan Islam. Kalau Muhammad dianggap Tuhan begitu. Oke. Maaf ya, ini menurut versi Islam gitu. Oke, baik. Ya. Menurut Anda ini, itu kayaknya Anda selain berisik terus HP Anda lagi dicas kah? Oh ini ya udah enggak. Ini tadi bekas ini. Oke. Menurut Anda, kata Al-Quran ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsunya? Menuhankan hawa nafsunya ada, yaitu yang mengikuti setiap hawa nafsunya walaupun salah, itu maksudnya. Menuhankan itu maksudnya mengikuti terus gitu. Sebenarnya manusia itu pasti ada mengikuti, walaupun ini Islam, walaupun ini agama non Islam juga mengikuti, tapi ini menuhankan itu terus saja mengikuti hawa nafsu. Begitu maksudnya. Berarti hawa nafsunya Allah. Ya, menuhankan itu maksud dalam Al-Quran itu mengikuti, selalu mengikuti gitu. Jadi tidak dengan kesadaran kemanusiaan. Berarti hawa nafsu berarti jadi Allah. Bukan dia, walaupun dia mengikuti hawa nafsu, tapi dia tidak ini contoh ya. Kalau ada Katanya tadi orang hawa nafsu Tuhan. Katanya tadi hawa nafsu Tuhan gimana? Coba nih saya ulangin pelan-pelan ya. Saya ulang pelan-pelan. Ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Sebenarnya tidak. Katanya ada, sekarang nggak. Jadi gimana nih? Iya, Saya pusing kalau begini nih caranya. nggak pusing sebenarnya. Coba saya ulang lagi, sekali lagi. Faktanya aja, faktanya aja. Coba dengerin dulu, biar nggak ganti-ganti jawabannya. Sebentar A, sebentar B, jawabannya ganti-ganti terus. Ini. Oh ya, siap. Adakah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Secara manusia, secara orang seperti saya gitu, tidak ada yang menganggap bahwa nafsu Tuhan. Berarti Al-Quran bohong. Apanya yang bohong? Di dalam Al-Quran dikatakan ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Maksudnya, kalau dibacakan ayatnya, Bingung. Ada Al-Quran kan di situ? Ada Al-Quran nggak? ya ada di kamar. Coba surat Al-Jathiyah ayat 23 baca. Iya, artinya itu kan kalau nggak salah. Belum juga dibaca. Dia pernah baca. Ya, di situ tertulis orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Yes, bukan hanya hawa nafsu dalam Al-Quran. Kita bahas itu. hawa nafsu saja dulu. Iya, boleh. Ada tidak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Kan ayatnya baca, bentar ya saya bawa dulu. Makanya diambil dari tadi, suruh ngambil tidak mau. Makanya jadi debat kusir terus. Inilah yang membuat perdebatan tiada akhir. Silakan, ayo silakan. Makanya kurang-kurangi debat kusir, langsung ke yang tertulis itu. Ya, Silakan. Di dalam surat Al-Jathiyah atau surat ke-45 ayat yang ke-23, silakan. Ya, bentar. Nah ini ayat ke berapa? 23. Ya, ini 23. Nah ini kan. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat
dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah itu. Oke, berarti menurut ayat tersebut ada tidak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya ada. Tadi katanya tidak ada, sekarang ada. Sesungguhnya ada itu adalah tidak ada. Secara Dan faktanya, tidak ada adalah ada. Jangan begitu. ini menurut Al-Qurannya Oke, Tapi- menurut Al-Quran ya. ada tidak? ada. Ini Ada. anggapan Tuhan, yang anggapan Allah, Oke. bahwa Berarti- manusia ini selalu mengikuti Berarti hawa nafsu itu adalah Allah. ya bukan. Nah. Contohnya gini harus berpikir. Kalau Misalnya begitu, ada yang biar saya selesaikan. Kalau begitu, apa arti menuhankan itu? ya selalu mengikuti. Iya, menuhankan itu artinya membuat diri Anda dikendalikan, dikuasai oleh itu, betul? Contohnya aja lah. Contohnya ada yang menyembah matahari. Berarti menyembah matahari, apakah matahari Tuhan? Nah, itu dalam Islam begitu. Ya Tuhan bagi dia gimana sih? Iya, memang bagi dia, tapi sebenarnya Iya, makanya supaya kita itu tidak debat kusir, ya biasa. mengertilah apa yang dimaksud oleh Al-Quran, oleh lawan bicara Anda. Ini HP Anda saja ini sudah rusak ini. Balik ke sini omongan Anda itu lagi di sini. Begini, Bang. Sebenarnya ya Tuhan dalam Islam itu hanya satu. Tetapi manusia banyak menganggap bahwa Tuhan, ada orang yang menganggap selain Allah Coba Tuhan. sekarang saya tanya, Begitu. ada Ya. nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Ya menurut Al-Quran ini ada. Jadi Oke, maksudnya, berarti ya, bagi mereka yang Tuhan siapa? Allah atau hawa nafsunya? ya mungkin hawa nafsunya. Jangan mungkin, kok mungkin? Contohnya abang tanya Tidak seluruh akan dunia ada mungkin. nggak yang bertanya Tidak boleh apakah mungkin. Kalau mungkin ngapain kita di sini? Saya ulang lagi satu kali lagi. Sampai capek pokoknya ada ngomong. Dengar, Tuhan? Iya, dengarkan ya, baik-baik. boleh. Ya, oke. Ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Hmm. Berarti Tuhannya mereka ini siapa? Ya nafsu, hawa Hawa nafsu. nafsunya itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan mereka ini adalah Allah? Ya mungkin saja. Kok mungkin saja? Karena Gimana? ada orang. Ya, sampai ketemu dulu yang benar. Jangan mungkin. Kalau mungkin nggak usah di sini. Kok mungkin saja? Gimana? Ada saja. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Pertanyaannya, siapakah yang dijadikan mereka sebagai Tuhan? A. Hawa nafsunya. B. Allah. Mungkin Allah gimana? Gak usah diskusi dengan saya kalau begitu ya. Ada satu hal yang sangat menarik dari diskusi tadi. Ketika Zulaika berbicara, ia mengaku menemukan berbagai konsep yang menurutnya berasal langsung dari Al-Quran. Ia menyatakan bahwa Muhammad adalah Ar-Rahman, Maryam adalah Ar-Rahim, bahkan menyebut keduanya sebagai representasi ketuhanan. Masalahnya bukan apakah orang setuju atau tidak setuju dengan pandangan tersebut. Masalahnya adalah pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah kesimpulan itu benar-benar berasal dari teks, atau hanya hasil imajinasi yang dipaksa masuk ke dalam teks? Karena dalam setiap agama, selalu ada dua kelompok manusia. Kelompok pertama membaca kitab untuk memahami maksud penulisnya. Kelompok kedua membaca kitab untuk mencari pembenaran bagi apa yang sudah mereka yakini sebelumnya. Dan perbedaan antara keduanya sangat besar. Orang yang mencari pemahaman akan bertanya, apa maksud ayat ini? Sedangkan orang yang mencari pembenaran akan bertanya, bagaimana ayat ini bisa dipaksa mendukung keyakinanku?
Itulah sebabnya lahir berbagai tafsir, yang kadang begitu jauh melompat dari teks aslinya, hingga nyaris tidak memiliki hubungan lagi dengan makna awal. Ketika sebuah ayat berbicara tentang tanda kebesaran Tuhan, tiba-tiba ditafsirkan sebagai bukti seseorang adalah Tuhan. Ketika ayat berbicara tentang ruh yang ditiupkan oleh Allah, tiba-tiba berubah menjadi argumentasi bahwa manusia tertentu adalah perwujudan Allah. Ketika ayat berbicara tentang kemuliaan seorang nabi, tiba-tiba berkembang menjadi doktrin ketuhanan. Di titik inilah muncul pertanyaan penting. Apakah seseorang sedang membaca kitab suci, atau sebenarnya sedang membaca pikirannya sendiri, lalu meminjam kitab suci sebagai alat legitimasi? Yang lebih menarik lagi adalah ketika sumber otoritas mulai dipertanyakan. Saat ditanya dari mana sanad ilmunya, jawabannya adalah langsung dari Al-Quran. Sekilas terdengar luar biasa, tetapi justru disinilah letak bahayanya. Karena sejarah menunjukkan bahwa hampir semua kelompok yang menyimpang selalu mengklaim hal yang sama. Mereka mengatakan tidak perlu ulama, tidak perlu tradisi keilmuan, tidak perlu metode penafsiran, tidak perlu disiplin bahasa, cukup baca sendiri. Masalahnya jika semua orang bebas membaca sesuka hati tanpa metodologi yang jelas, maka satu kitab bisa menghasilkan 1000 agama berbeda. Dan itulah yang sedang kita lihat. Ayat yang sama dibaca jutaan orang, tetapi menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang. Bukan karena kitabnya yang berubah, melainkan karena pembacanya yang memasukkan pikirannya sendiri ke dalam teks. Di bagian berikutnya, diskusi berubah menjadi lebih menarik lagi ketika pembahasan beralih kepada konsep menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Disinilah terlihat bagaimana banyak orang sebenarnya mengucapkan sesuatu tanpa memahami konsekuensi logis dari ucapannya. Ketika ditanya apakah ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, jawaban pertama adalah tidak ada. Lalu setelah ayat dibacakan, jawabannya berubah menjadi ada. Ketika ditanya siapa Tuhan mereka, jawabannya kembali berubah. Inilah persoalan yang sering terjadi dalam diskusi keagamaan. Banyak orang sudah memiliki kesimpulan sebelum berpikir. Akibatnya mereka tidak mengikuti logika menuju kesimpulan. Mereka justru memaksa logika mengikuti kesimpulan yang sudah mereka pegang. Padahal jika seseorang benar-benar jujur terhadap teks, maka pertanyaannya sederhana. Kalau Al-Quran mengatakan ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka dalam konteks ayat itu, hawa nafsulah yang sedang diposisikan sebagai objek ketundukan tertinggi. Bukan berarti hawa nafsu benar-benar Tuhan secara hakikat, tetapi secara fungsi, hawa nafsu telah mengambil posisi yang seharusnya hanya diberikan kepada Tuhan. Ini sebenarnya konsep yang sangat sederhana, namun karena banyak orang masuk ke dalam diskusi tanpa memahami istilah yang digunakan kitabnya, akhirnya perdebatan menjadi lingkaran tanpa ujung. Yang satu berbicara tentang fungsi, yang satu berbicara tentang zat, yang satu berbicara tentang makna simbolik, yang satu berbicara tentang makna literal. Dan akhirnya keduanya saling berbicara tanpa pernah benar-benar bertemu. Lebih ironis lagi, banyak orang yang paling keras berbicara tentang agama justru paling sedikit membaca sumber agamanya sendiri. Mereka hafal slogan, mereka hafal jargon, mereka hafal kutipan pendek, tetapi ketika diminta menjelaskan isi teks secara utuh, mereka kebingungan. Inilah yang menyebabkan perdebatan agama sering berubah menjadi ajang mempertahankan identitas, bukan mencari kebenaran. Karena tujuan utamanya bukan lagi memahami, tujuannya adalah menang. Dan ketika tujuan berubah menjadi kemenangan, maka logika menjadi korban pertama, data menjadi korban kedua, kebenaran menjadi korban terakhir. Diskusi tadi meninggalkan satu pelajaran yang sangat penting. Masalah terbesar dalam agama bukanlah orang yang berbeda keyakinan. Masalah terbesar justru muncul ketika seseorang merasa paling yakin, tetapi paling sedikit memahami alasan mengapa ia yakin. Orang yang tidak tahu biasanya masih mau belajar, tetapi orang yang tidak tahu lalu mengira dirinya sudah tahu, disitulah bencana intelektual bermula. Karena itu sebelum sibuk membantah orang lain, mungkin ada satu pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri. Apakah keyakinan yang kita pegang hari ini benar-benar lahir dari pemahaman, ataukah hanya warisan yang selama ini tidak pernah kita berani periksa ulang? Sebab kebenaran tidak pernah takut diuji. Yang takut diuji hanyalah keyakinan yang dibangun di atas asumsi, emosi, dan kebiasaan yang tidak pernah dipertanyakan.